Yang dia lihat mungkin, mohon maaf nih, kurang, nggak ada tuh kebaikan. Padahal ketika Allah kasih, kan banyak nih. Contoh, nikmat sehat, itu kadang di atas itu. Dari apa yang kita idam-idamkan, dari semua yang mungkin, mohon maaf lah, orang sekarang, ya, kalau ngelihat di depan, apa itu, showroom, ya, wih, dengan berbagai macam model-modelnya, tiba-tiba kita nyet. Ya. Padahal apa gunanya? Kita punya mobil bagus, tapi kaki kita nggak sehat, Pak. Kaki kita diamputasi misalnya. Apa nilai mobil mewah itu kalau kakinya nggak bisa nginjak? Coba dulu sama kita. Ya. Apakah kalau dikasih penawaran sama showroom, siapa yang mau menukar kedua kakinya dengan Kijang Innova terbaru atau Alphard? Ada nggak yang mau daftar kira-kira? Kakinya diserahkan dua-duanya, mobil Alphard dibawa pulang. Kalau ini renungan nih, berarti harga kaki jauh lebih mahal dari Toyota Alphard. Tapi kita sering kali mengeluh nggak punya mobil. Halo, betul nggak itu? Iya. Sering kali kita tuh, ya situ mah enak, mobilnya bagus. Pas dilihat, Pak, kakinya palsu. Ya, bukankah ini nikmat dari Allah ini? Masya Allah. Ya. Jadi jangan lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'awwalu ni'matin an'amahu Allahu ala khalqihi ni'matul khalqi wal ijad. Maka awal daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya adalah nikmatul khalqi, nikmat kita dicipta sama Allah. Sadari dulu tuh, itu nikmat paling mendasar tuh. Artinya, nikmatilah hidup karena hidup ini adalah nikmat. Ya. Supaya apa? Walaupun sakitnya, susahnya, tetap disyukuri. Kenapa? Karena yang dilihat adalah nikmat hidup. Saya mah capek hidup, pengen mati aja. Ini orang berarti tidak menyadari nikmat hidup. Masya Allah. Allah mengadakan kita dari nggak ada menjadi ada. Bukankah nikmat nih hidup kita di dunia? Bukankah ini adalah merupakan karunia Allah, kita bisa ada di dunia, nikmat dari Allah? Ya, orang untuk meminta nikmat hidup, kadang sampai bilang apa? Dalam Quran surat Al-Munafikun itu, apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya boleh ya Allah, seandainya, sekiranya boleh engkau kasih ini kesempatan untuk bisa hidup lagi sebentar aja, saya mau sedekah. Artinya di situ nikmat hidup adalah nikmat yang disesalkan ketika disia-siakan. Satu. Summa an'ama 'alaina bi ni'matil adamiyyah wal insaniyah. Kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat sebagai Bani Adam, sebagai manusia. Falam yaj'alna jamadan, tidak dijadikan kita benda mati. Bersyukurlah kita sebagai manusia, sebagai Bani Adam, tidak dijadikan benda mati, au hayawanat, atau jadi hewan. Jadi gampang, Pak. Keragunan itu sebenarnya cara kita syukur, Pak. Ya, halo? Iya, kita keragunan ini. Ini syukur nikmat, Pak. Nikmat apa? Nikmat diciptakannya sebagai manusia. Kita kata si Anu, kata si monkey, kata si gorila, kata si Anu, enak banget. Ya, kenapa? Ya sejelek-jeleknya manusia jauh lebih keren daripada hewan, Pak. Karena hewan di bawah, Pak, statusnya. Halo? Iya. Coba perhatikan lagi kita. Ya, bilang, saya mah nggak ganteng. Berangkat aja keragunan, Pak. Supaya kita sadar diri sebagai manusia itu kita syukur. Ya. Sekeren-kerennya monkey dipakein kacamata, dipakein jaket, tetap jauh lebih keren manusia, Pak. Ya. Kenapa? Penciptaan kita ini kata Allah lebih mulia daripada hewan. Nah, ini manusia nggak syukur, hidunglah di operasi-operasi. Ya. Betul nggak itu? Sekarang kan marak ini orang merubah jenis kelamin,
bikin muka supaya ya, ini semuanya ya Allah ya Rabb. Ini Allah kasih ini semua ini untuk disyukuri. Ya, ada orang berapa kali operasi gitu supaya menghasilkan apa itu hidung yang bagus. Tadinya udah kecil banget. Ya, mungil. Ya, ya memang Allah sudah sesuaikan itu. Pasti ada hikmahnya. Ya, jangan dicoba-coba dirubah-rubah itu. Ya, akhirnya apa? Berbagai macam cara orang merubah penampilan. Ya sudah, Allah kasih ini nikmat dari Allah. Bandingkan dengan hewan. Ya, summa an'ama alaina bi nikmatil Islam. Kemudian lihat lagi nikmat Allah yang lebih tinggi lagi. Nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat iman. Maka ada pagi-pagi baca doa, Pak. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam. Ini pagi-pagi ya Allah kami berada dalam nikmat Islam. Nikmat Islam, Pak. Nikmat kita bisa ya mendapatkan ilmu, nikmat kita bisa berada dalam keislaman, keimanan. Falam yaj'alna yahudan aw nasara. Kita tidak dijadikan berada dalam agama Yahudi atau Nasrani. Itu nikmat. Naik lagi, summa an'ama alaina bi nikmatil hidayah. Kemudian kita dikasih oleh Allah nikmat hidayah. Islam, di atasnya lagi ada hidayah. Kenapa? Law alimal muluk. Seandainya para raja tahu mafina apa-apa yang kita rasain pagi hari ini, lajaladuna bisuyub, niscaya mereka akan merebut kebahagiaan itu dari kita semua dengan pedang-pedang mereka. Kalau tahu Pak, pejabat-pejabat nikmatnya ngaji Pak, diblokir Pak. Ya, itu di mana? Wah, ternyata ada yang upload YouTube ke center tuh, ke upload yang lagi pada ngaji. Kok tenang-tenang banget itu yang pada ngaji. Ya, kayaknya nggak ada beban gitu. Kan masuk nih di Facebook nih, ya. Ini di mana letaknya ini? Sherlocknya di mana nih lokasinya nih? Ini di Al-Muhajirin, apa namanya, Pak Menteri. Muhajirin di mana ini? Di Greenwich. Itu kenapa orang kalau ngaji sampai kayak gitu itu? Ya, kok tenang sekali. Senderannya, ininya kok kelihatan nyaris tenang gitu. Kan kelihatan dari mukanya, nggak gelisah. Saya pengen cari tuh resepnya. Kenapa? Saya pengen kayak dia itu. Saya susah kayak gitu. Saya pengen tidur susah. Ya, itu kenapa giliran di masjid-masjid orang kalau ngaji itu bisa tidur ya? Nah, itulah Pak kenikmatan ngaji Pak. Dicari Pak. Lajaladuna bisuyub, kami akan sungguh mereka akan merebut itu semua dengan pedang-pedang mereka. Itu kenikmatan Pak. Orang datang taklim itu nikmat. Ya, sehingga apa semua orang dapat. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang di rumahnya ya ada orang ustadznya ada di situ, tapi belum tentu juga Allah kasih ustadznya dekat situ, tapi cuma tempat tinggalnya doang dekat ustadz. Ya, ternyata yang dapat akses ilmu justru adanya di tempat lain. Nah, saya sering bilang tuh, alhamdulillah. Saya tanya di sini, berapa orang ustadz yang datang ke sini untuk datang ya menyampaikan ilmunya ke tempat kita? Ya, coba kita renungkan di situ. Apa semua orang dapat? Nggak semua. Kadang yang dekat rumahnya aja, rumah ustadznya belum tentu ngaji. Nah ini bapak rumahnya jauh dari ustadznya bisa ngaji. Masya Allah. Amin apa Pak? Ya. Orang dekat rumah ustadz nih, ditanya rumah dekat mana? Pas cerita dekat ini ada ustadz ini. Wah hebat dong. Saya ngaji. Nggak pernah. Nah, kok bisa rumahnya? Oh, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, pasti dia dibuat mudah untuk mengaji. Jangankan jaraknya jauh, jaraknya dekat, jarak jauh pun bisa kalau Allah sudah kehendaki kebaikan. Kemudian summa an'ama alaina bi ni'mati sunnah. Kemudian Allah berikan kita nikmat sunnah, nikmat berjamaah, nikmat mengikuti jalannya Rasul. Falam yaj'alna, dan tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyimpang. Masya Allah.
Bukankah banyak di antara kaum muslimin juga, mohon maaf ya, kita temukan hari ini ya, sama-sama muslim, tapi terkadang jalan yang ditempuhnya bisa beda. Jalan yang ditempuhnya kadang-kadang, mohon maaf, berada pada jalan yang tidak tepat. Kenapa? Itu adalah kebaikan dari Allah ketika Allah berikan kita nikmat berada di atas jalan sunnah wal jamaah. Maka kalau kita tazkir, kalau kita tazakkur, ya mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat kita bisa bersyukur. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang kalau Allah sebutkan dalam Quran, surat Luqman, surat Shad, bahkan surat-surat yang lain. Di dalam Quran surat Ibrahim, kita akan temukan juga di surat An-Nahl yang disebut dengan suratun Ni'am. Surat An-Nahl sampai dijuluki dengan surat nikmat. Itu semua menunjukkan bahwasannya mengingat nikmat Allah akan membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang ketiga adalah ilmul abdi annahu mas'ulun 'anin ni'am. Yang membuat seorang hamba bisa bersyukur adalah ilmunya seorang hamba, ilmu. Jadi pakai ilmu. Seorang hamba bahwasannya dia akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah. Ini perlu ilmu. Ya, perlu ngaji ini. Ngaji tentang syukur. Apa di sini? An ya'lamal 'abda annahu mas'ulun 'anin ni'am. Seorang hamba harus mengetahui bahwasannya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat-nikmat tersebut. Sehingga kata Allah dalam Quran surat At-Takasur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." 'Anin na'im. Kata Allah, "Summa," kemudian latus'alunna, sungguh kalian akan ditanya nanti oleh Allah tentang apa? Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, 'anin na'im, atas atau tentang semua nikmat-nikmat. Fa iza arafa annahu mas'ulun 'anin ni'am yaumal qiyamah, maka kalau seseorang tahu dia akan ditanya tentang nikmat di hari kiamat, wa muhasabun 'alaiha, dan dia akan dihisab atasnya, sampai semua air yang dia minum, nikmat-nikmat terkecil, qama bisyukri, dia akan melakukan syukur karena rasa takut terhadap hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pemberian yang tidak disyukuri nanti dihisab, akan dievaluasi sama Allah, akan ditanya, kamu punya apa di dunia? Punya ini ya Allah, disyukuri nggak itu? Ya, dipakai nggak? Enggak ya Allah. Diapakan itu? Dipakai buat maksiat. Oh, nggak syukur. Maka syukurnya nikmat adalah menggunakan nikmat sesuai dengan arahan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak banyak juga manusia yang terbagi dalam masalah ini. Gara-gara ini ada sebagian yang akhirnya nggak mau nikmat. Jangan salah kaprah juga. Kalau gitu nggak usah dah, ya, nggak usah dikasih nikmat. Artinya dia menganggap nggak pengen dapat nikmat karena takut dihisab. Oh, jangan juga, Allah yang nyuruh. Ya, Allah bilang, wa kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah, Allah yang nyuruh. Kemudian wala ta'sau fil ardi mufsidin, tapi jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kasih bubur ayam, maaf, saya nggak makan bubur ayam, saya takut dihisab. Ya, orang-orang sarapan pakai bubur ayam, dia air putih aja, air putih. Ya, dengan alasan pertanggungjawaban bubur ayam lebih daripada air putih. Bukan begitu. Kalau memang Allah kasih nikmat, kulu washrabu, makan, minumlah, tapi disyukuri. Apa syukurnya nikmat makan bubur ayam? Ngaji dulu, Pak, ngaji. Yang salah itu makan bubur ayam doang, Mak. Datang ke musola udah selesai ngaji, masih ada nggak bubur ayam? Ada, Pak. Syukurnya kita ini berarti pakai buat ibadah tuh. Nah, jadi udah disiapin di luar ini, Pak, kopinya semua, minum semua, cicipi semua, gorengannya semua cicipi. Jangan, ini enggak. Nanti kalau saya makan ini, hisabnya terlalu berat. Ya, jangan makan saja, Pak. Nanti syukuri. Bagaimana syukurnya? Makannya setelah taklim nanti baru makan, habis makan
alhamdulillah, kita baca hamdalah dan kita syukuri, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi temannya, itu namanya kesempurnaan nikmat. Nikmat zahir, nikmat batin berbalut nikmat zahir. Itu nikmat. Seindah-indahnya ngopi adalah setelah ngaji. Ya, itu seindah-indahnya ngopi, Pak. Betul nggak itu? Seindah-indahnya ngopi. Makanya dengan kita punya ilmu tentang bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan, maka kita akan menggunakan nikmat itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi mungkin. Yang keempat, doa Allah an yu'inana 'ala syukri. Yaitu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar membantu kita supaya kita bersyukur. Nah, ini makanya ada doa dari Nabi SAW. Doa ini doa maksur. Doa ini adalah doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, ya Rasulullah, jangan sekali-kali kamu ninggalin sholat kamu untuk membaca doa di ujungnya. Jangan kau biarkan sholat kamu selesai atau kamu tinggalkan di ujung sholatmu membaca doa ini. Jangan sampai kagak baca doa ini. Kudu dibaca. Ya, doa ini kudu dibaca nih. Doanya ini kudu dibaca kata Nabi. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan baca doa ini di ujung sholatmu. Ya, apa itu ya Nabi? Allahumma, ya Allah, ini bantu aku ya Allah, ala zikrika, untuk mengingatmu ya Allah, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu ya Allah, wa husni ibadatika, dan beribadah kepadamu ya Allah. Bantu aku mengingatmu, bantu aku mensyukuri nikmatmu, bantu aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Maka doa ini adalah doa, salah satu di antara doa minta syukur, supaya kita dibantu oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur. Boleh dibaca di sujud terakhir, boleh dibaca sebelum salam, boleh dibaca setelah salam. Itu pilihan. Bapak mau masukin doa ini di dalam sujud akhir, bagus. Karena sebaik-baiknya kondisi seorang hamba adalah di waktu sujudnya. Memperbanyak sujud berarti adalah memperbanyak membaca doa dalam sujud. Atau sebelum salam, ya, masukin dalam doa rentetan proposal terakhir dalam sholat. Itu kan proposal terakhir, Pak. Artinya permintaan-permintaan di ujung ini. Penting ini, endingnya ini yang kita minta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, minal maghram, dari lilitan hutang, wal ma'sam, dari lilitan dosa. Dua-duanya ngelilit tuh, dosa sama utang ngelilit. Kemudian Allahumma, ya, nah, ini biasa paling kencang tadi, maghram wal ma'sam nih, ya, dari lilitan hutang, ya, dan juga lilitan dosa. Kemudian apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira, ya, wa zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau setelah salam, masuk dalam wirid bacaan setelah sholat. Allahumma antas salam minkas salam wa alaika salam Allahumma ibadatik. Boleh, itu mau di akhir sholat, di dalam sholatnya, di penghujung sholat, sebelum salam, atau sesudah salam. Doa ini adalah doa supaya kita minta dijadikan oleh Allah, ya, untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Halo? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di atas. Nah, bagaimana caranya supaya kita siap-siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katakan bahwasannya kita disuruh melihat kepada orang di bawah kita. Namun kadang-kadang dalam prakteknya ada bintik-bintik di mana kita pamer, merasa diri lebih daripada orang lain. Begitu kan kira-kira. Ini bagaimana? Seseorang hamba, dia harus bisa bermain dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam syukurnya.
Jadi sebenarnya sederhananya begini. Kalau seorang berada dalam kebaikan, dalam limpahan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menjaga bagaimana dia tidak terprosok juga dengan kesombongan. Nah, kadang-kadang memang adanya nikmat terbesit, kita ngerasa, ya, bukan syukur, jadinya ngerasa kita lebih. Nah, wah, saya lebih dari dia. Merasa lebih nggak boleh. Yang kita maksud di sini adalah mensyukuri apa yang kita miliki, bukan merasa lebih. Wah, saya lebih berarti hebat dari si fulan. Ini nanti jatuh lagi ke penyakit ini. Ketika ada orang di bawah kita, kita merasa syukur atas apa yang sudah kita capai. Itu namanya maksud daripada syukur itu. Kita sudah mencapai apa nih? Apa yang sudah kita miliki hari ini, kemudian kita syukuri, bukan berarti kita merasa lebih apa? Lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain. Nggak boleh. Atau misalnya jatuh pada praktek ataupun dalam perilaku ria, pamer. Bukan. Kadang-kadang niat ini menentukan arah gitu. Antara orang menunjukkan nikmat dengan orang memamerkan nikmat. Menunjukkan nikmat ini apa? Tahadus bin nikmatnya apa? Orang misalnya tahadus bin nikmat, ngundang orang-orang di sekitarnya untuk mencicipi atau merasakan kebahagiaan yang kita dapatkan. Boleh nggak? Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu kamu tahadus bin nikmah. Apa tahadus bin nikmah? Menyebut-nyebut nikmat itu. Menyebut ada dua, dengan lisan. Yang kedua adalah dengan berbagi, salah satunya. Berbagi dengan apa? Berbagi kebahagiaan dengan orang-orang lain. Dalam Islam dianjurkan memang ketika orang ada nikmat, dia bisa memberikan kontribusi nikmat itu terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi tetap menjaga dari nilai-nilai sum'ah, nilai-nilai ria. Jangan sampai tuh menjaga akhirnya kita jatuh pada perilaku ria. Ngundang untuk mendeklarasikan. Wah, ya, mendeklarasikan dia ini wah gitu. Itu salah. Tapi kalau dia mengundang orang lain tahadus bin ni'mah, atau juga mohon maaf, kadang-kadang ada pertimbangan. Kenapa? Kadang-kadang lebih baik dilakukan dengan cara biasa aja lah gitu. Ada sebagian orang mungkin nggak mengadakan tasyakur misalnya, mohon maaf ya, tidak mengundang ke rumahnya, tidak ini, karena ada kekhawatiran. Yaitu nggak apa-apa misalnya kalau memang ada kekhawatiran itu. Tapi yang paling terbaik adalah ketika seorang mendapatkan nikmat, maka tahaduslah bin nikmah. Sebagai orang kaya, maka bantulah orang susah. Sebagai orang kaya, maka berikan orang lain mencicipi kebahagiaan yang kita miliki hari ini. Masya Allah, sebaik-baiknya rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Sebaik-baiknya rumah yang pernah dipakai di situ ada undangan orang-orang miskin, Pak. Catat itu. Ya, sebaik-baiknya walimah, sebaik-baiknya rumah itu adalah rumah yang dinikmati, pernah di situ, bahkan mungkin sering didatangi oleh orang-orang di bawah kita, Pak. Makanya ketika kita syukur, bukan berarti seseorang melihat kepada yang di bawah timbul dia rasa ujub, rasa ria, bukan. Tapi dia tetap menjaga nilai-nilai keikhlasan dan juga nilai-nilai kesyukuran itu, supaya dia tidak jatuh pada perilaku ujub dan ria, merasa hebat dan merasa pamer. Itu yang kita harus jaga. Jadi urusannya balik kepada urusan hatinya masing-masing. Tidak semua orang yang mengungkap atau menampakkan nikmat itu ria atau pamer, itu tergantung pada nawaitu, niat dan obsesi dan motivasi seseorang. Jadi tetap saja lakukan kebaikan. Kalaupun memang ada yang kurang tepat atau ada yang perasaan-perasaan tersebut tidak baik, maka yang kita lakukan adalah meluruskan perasaan itu. Bukan menutup agendanya. Mulai hari ini saya nggak ngundang lagi gitu. Takut pamer. Pamer itu perasaannya. Maka untuk meluruskan adalah lurusin perasaan itu. Jangan ditutup. Bapak sekarang nggak ngundang kita lagi. Saya takut jatuh pada ujub, Pak. Ya. Jadi akhirnya nggak pernah ngundang tetangganya. Ya. Jadi bahaya juga kayak gitu perilaku. Artinya apa? Yang dijaga adalah hati dan perasaannya, bukan ditutup kebaikan-kebaikannya. Sejak itu dia nggak pernah orang lain diundang makan ke rumahnya, dulu sering katanya. Sejak itu takut ria, takut ujub, takut pamer. Nah itu yang dibuang, bukan, mohon maaf, agendanya yang dibuang. Nanti kebaikan kita jadi kecil.
Jadi kecil kan akhirnya karena rasa takut-takut itu. Maka tetap lakukan kebaikan, dan kalaupun ada sesuatu yang tidak baik, luruskan yang tidak baiknya, bukan menutup kebaikannya. Allahu a'lam. Halo? Ya, Haji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sikap dulu kita kalau memberikan data kita ini memberikan pilihan saham atau lain, kadang kita dikasih kesehatan saya akan miliar. Amin ya Allah. Kalau nggak dinikmati juga kan itu juga kan seandainya kita kalau tadi kita mampu belinya amat ya artinya Iya, setuju. Yang lain. Apakah sikap zuhud itu seperti itu? Iya. Ya walaupun hartanya banyak ya, punya banyak orang yang itu tahu katanya apa atau itu kita nikmati kayak kita peroleh. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana atau apa yang ketika kita mendapat rezeki maupun ibadah luar biasa di mana kita apa yang kita ucapkan alhamdulillah Ya. apa atau mungkin ada doa khusus yang lebih afdal gitu. Iya. Baik. Iya. Pertanyaan bagus, ada dua nih. Ya. Pertanyaan pertama tentang masalah kezuhudan. Sebenarnya pembahasan zuhud paling termasuk pembahasan panjang ya. Tapi zuhud ini sebenarnya tidak selalu identik dengan orang tidak mengambil fasilitas dari Allah, bukan. Zuhud itu tidak identik, walaupun definisi zuhud itu adalah isqatur raghbah, yaitu menggugurkan keinginan, menghilangkan keinginan terhadap sesuatu selain Allah. Jadi bicara zuhud itu ya, ketika Imam Ahmad ditanya, ayazhad, apakah seseorang bisa berzuhud wahai imam, dan di tangannya itu ada 1000 dinar. 1000 dinar itu banyak, kaya itu orang punya 1000 dinar. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Naam, bisa. 1000 dinar bisa disebut orang zuhud. Artinya orang kaya bisa zuhud kapan? Kalau yang 1000 dinar itu bertambah, dia tidak sombong, dia tidak berbangga, fala yafrah biziyadatihi wala yahzan, dan dia tidak sedih dengan berkurangnya. Gampang lihat orang kaya zuhud itu, lihat. Jadi zuhud ini sebenarnya bukan berarti kehidupan orang menahan diri dari fasilitas, bukan, tapi menata hati. Kalau ada dia punya kekayaan, nambahnya nggak bikin sombong, nggak bikin dia congkak, nggak bikin dia menjadi berbangga, ujub, atau berkurangnya tidak bersedih. Itulah kezuhudan. Karena berarti dia meletakkan harta itu tidak di dalam hatinya, tapi di luar hatinya, ditaruh di genggamannya. Maka kalau kita lihat dahulu para sahabat adalah sahabat-sahabat zuhud. Abdurrahman itu zuhud, Pak. Jangan dibilang Abdurrahman tidak zuhud. Abdurrahman bin Auf itu zuhud. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf meletakkan hartanya di tangannya, tidak di dalam hatinya. Ya, halo? Jelas ya nih? Dia taruh di sini, Pak. Buktinya ditaruh di tangan. Waktu Nabi minta, waktu Nabi waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedekah, berbuat kebajikan, Abdurrahman nomor 1. Lepas. Sekarang hitung 1000 ekor onta dalam sejarah. Pernah beliau menyumbangkan dalam satu peperangan 1000 ekor onta. Ada nggak sahabat, adalah kita yang sanggup 1000 ekor onta ngelepas? Kurban aja bertujuh, Pak. Ya. Itu kadang-kadang masih kurang kuota, Pak. Ya. 1000 loh, 1000 itu ukuran ditaruh di mana harta itu kalau bukan di tangannya. Kalau taruh di sini, Pak, nggak mungkin bisa keluar. Berat itu ngeluarinnya. Satu. Dan banyak para ulama-ulama, mohon maaf, seperti Ibnu Mubarak, itu bukan nggak punya uang, uangnya banyak. Imam Ahmad bin Hambal itu bukan, bahkan dikatakan sebagai ulama-ulama yang zuhud, kendati mereka punya banyak harta. Artinya apa di sini? Punya banyak harta tidak identik orang ini tidak, mohon maaf, tidak zuhud. Zuhud ini adalah kaitan dengan menata kolbu, menata hati untuk meletakkan dunia pada posisi yang semestinya. Jadi kalau ada orang membeli itu, yaitu menikmati.
Ya, dan mensyukurinya adalah gunakan untuk ibadah. Itu masalahnya. Ya, saya nggak mau beli ini. Kenapa? Saya khawatir, saya zuhud. Ya, jadi kayaknya begitu. Ya, Haji. Jadi uang miliaran itu untuk apa? Ya kalau emang ada orang membeli sesuatu dan itu dia bisa syukuri, salah satu aja, Masya Allah, pagi-pagi sudah telepon ustadznya. Ustadz, hari ini jangan datang pakai mobil sendiri ustadz. Saya baru pesan mobil, saya akan jemput ustadz. Itu mobil yang dia beli baru adalah rasa syukurnya kepada Allah, dia gunakan untuk ibadah. Maka, ya, harta-harta kita yang paling menjadi saksi atas syukur kita adalah yang paling sering kita pakai ke masjid, Pak. Sendal jepit bapak, harta sendal jepit bapak lebih mulia daripada sepatu yang berharga jutaan, Pak. Kenapa? Karena sendal jepit itu jauh lebih bersyukur dia. Ya, betul nggak itu? Iya. Ya. Ya, artinya mohon maaf, artinya fasilitas itu boleh saja kita, Pak. Kita beli yang nyaman. Bukankah ketika kita nyaman dalam keadaan melakukan ketaatan jauh lebih baik? Ya, orang yang berzikir di atas Alphard jauh lebih baik daripada orang yang mengeluh di atas motor butut, Pak. Ya. Itu enggak seringnya orang mengeluh di atas motor bututnya dengan orang yang berzikir di atas mobil Alphardnya. Mana yang lebih syukur? Alphard. Maka kayaknya Haji mau beli, insya Allah, amin. Ya, kira-kira begitu. Terus yang kedua tadi, jadi intinya boleh punya miliaran, boleh. Yang penting gunakan untuk ibadah. Ya, yang penting gunakan untuk ketaatan. Itu intinya syukur. Jangan ditahan, artinya nggak mau. Ya, akhirnya harta-harta itu tidak dimanfaatkan, nggak boleh, pakai. Gunakan itu harta, gunakan itu fasilitas buat kebaikan dan buat ketaatan. Nah, terus yang kedua tadi doanya apa? Ketika mendapat nikmat, yang pertama kali harus kita untaikan adalah kita mengatakan bahwasannya ini adalah karunia Allah. Nomor satu itu, sebelum kita lalai. Ya, haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Ini paling pertama mendasar. Karena banyak orang yang sudah, mohon maaf nih, baru dapat kebaikan, dia sudah ngerasa ini adalah kerja keras. Ya, ini adalah hasil usaha. Ya, sehingga ada ujub nih yang tadi sebutkan, ada ujub jadinya, usaha saya. Akhirnya dia kumpulin orang, Pak, ini semata-mata karena jerih payah saya, Pak. Ya, saya usaha keras, Pak. Jangan begitu. Haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku supaya menguji aku apakah aku syukur atau aku kufur. Satu itu hadirkan. Yang kedua, ucapkan hamdalah atas kebaikan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas kebaikan dan karunia Allah. Kemudian jangan lupa berbagilah. Di setiap rezeki itu ada titipan-titipan Allah buat hamba-hambanya yang lain. Ya, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Telepon orang tua, "Mak, Pak, ada apa tong?" "Ini mah alhamdulillah dapat bonus 50 miliar tadi." Ya. Siapa yang pertama kali mencicipi rezeki itu? Orang tua kita. Orang yang membesarkan kita, orang yang melahirkan kita. Itu pantas banget nih. Sebelum Ramadan udah ada telepon, udah ada WA ke sana ke orang tua. "Mak, jangan khawatir, Mak. Insya Allah Ramadan ini insya Allah, Mak, ada bonus, Mak." Ya, gitu. Siapa lagi? Orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Maka harta yang barokah adalah harta yang memberikan manfaat. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang kaya yang bisa berbagi kepada orang lain. Jadi bukan bicara tentang bagaimana saya kaya, bukan, nggak cukup kaya doang, kaya yang bisa memberikan kontribusi supaya nanti proposal masuk tidak ada yang ditolak, proposal yang masuk tidak ada yang tidak dicairkan. Masuk. Itu kenapa? Karena nggak habis-habis, Pak. Kan yang bikin kita susah tuh karena bingung kita mau ngasihnya. Coba kalau di rekeningnya banyak kayak Pak Haji Asep tadi, banyak itu kan enak. Ya.
Ya, Al-Muhajirin mau Ramadan program apa? Dihitung-hitung, pemberian makan buat orang-orang puasa, santunan anak yatim, fakir miskin, di total budget anggarannya satu bulan Ramadan 3 miliar. Ya, 3 miliar Pak. Ya, langsung selesai. Siapa? Oh, ada Abdurrahmannya Al-Muhajirin. Itu. Ya, amin apa ya? Ya. Seperti itu. Intinya banyak bersyukur, banyak berdoa atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam setiap nikmat-nikmat yang kita terima. Allahu a'lam. Cukup ya? Karena waktu juga insyaallah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita tutup kajian kita di pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.